Sejumlah ormas Islam yang terdiri dari Gabungan Aliansi Anti Komunis Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkumpul di alun-alun Kidul Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dengan membawa bendera dan poster, mereka menggelar apel siaga Ganyang PKI dan berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang HIP yang tengah dibahas di DPR. Dalam orasinya, peserta aksi menuntut pembatalan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang dinilai memicu kontroversi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta berpotensi memunculkan kembali komunisme di Indonesia. Ketika Pancasila sudah ditetapkan sebagai satu asas yang harga mati, tapi masih ada oknum yang ingin merubah Pancasila yang ini merupakan dasar negara, maka kita akan menolak itu. Ya sudah, Pancasila itu, titik, tidak ada yang lain. Aksi ini pun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Marbot masjid ini berusaha menghadang pelaku yang hendak kabur. Tarik-menarik pintu pagar masjid pun terjadi. Berulang kali penjaga masjid ini berusaha agar pelaku tidak melarikan diri. Warga yang melintas berusaha membantu menahan pintu pagar masjid. Pelaku yang hampir lolos akhirnya dikepung dan diamankan warga. Pencurian kotak amal ini terjadi di Masjid Al-Jannah, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pelaku sudah dicurigai penjaga masjid sejak awal. Ada uang langsung kami gocok perutnya lah. Jadi rupanya ada uang? Rupanya ada uang berceceran. Nah tambah kami jadi. Dibungkus pakai plastik? Plastik asoy. Berapa Pak kerugian? Sekitar 1.400.000 sekian. Pelaku yang diamankan di Mapolsek Sako Palembang mengaku mencongkel kotak amal dengan besi yang dibawanya. Besi. Besi sama apa Pak? Besi ya. Nah, terus uangnya ditaruh di? Tas. Dalam tas? Dalam plastik itu? Iya tuh. Iya ya? Oke. Itu untuk keperluan apa kita Kak? Baju. Polisi masih mendalami kasus ini karena kuat dugaan pelaku merupakan pemain spesialis pencurian kotak amal masjid di Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Jenazah kakak beradik korban ledakan gas 3 kg dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Minggu siang. Makaman tak dihadiri orang tuanya lantaran masih dirawat di rumah sakit karena ikut menjadi korban ledakan. Dua jenazah korban ledakan gas 3 kg yang merupakan kakak beradik dimakamkan bersebelahan di TPU Menteng Pulo 2, Jakarta Minggu siang. Dua korban ledakan ini adalah Muhammad Ridwal Syawal, 8 tahun, dan adiknya Muhammad Yusuf Rahman yang baru berusia 4 bulan. Pemakaman kakak beradik ini hanya dihadiri tetangga korban karena orang tua almarhum masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebelumnya, sebuah tabung gas berukuran 3 kg meledak di salah satu toko penjual tabung gas Johar Baru, Jakarta kemarin. Menurut Ketua RT setempat, ledakan terjadi akibat adanya kebocoran pada tabung gas 3 kg. Meski sempat dibawa ke tempat terbuka, pemilik toko kemudian membawa tabung gas tersebut ke dalam ruangan hingga akhirnya meledak. Peristiwa di Johar Baru, Jakarta Pusat menambah panjang daftar kasus akibat ledakan tabung gas. Sebelumnya pada Kamis sore lalu, 25 rumah warga di pemukiman padat penduduk Rawamangun, Jakarta Timur terbakar akibat ledakan tabung gas.
Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Pemuda 1 Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis sore. Banyaknya material maupun barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. 25 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan baru bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Dari pemeriksaan awal tempat kejadian perkara, kebakaran berasal dari kompor gas. Apinya cukup besar, ya, asap cukup tebal, sehingga kita luncurkan sampai total 25 unit secara keseluruhan. Kita luncurkan 25 unit, karena memang juga ini ada daerah padat hunian, kemudian sumber air juga agak susah kita dapatkan. Jadi kita lakukan operasi tadi, ada operasi statis, ada operasi dinamis, untuk kita lakukan supaya tidak terjadi perambatan. Kemudian informasi kita dapat juga dari salah satu warga tadi mengatakan bahwa informasi awal terbakar di tengah-tengah rumah ini, di lingkungan ini, informasi awal katanya dari kompor gas. Tapi nanti bagaimana hasil penyidikan dari pihak polisi nanti menentukan penyebab awal yang terjadi. Akibat kebakaran, sedikitnya 125 warga kehilangan tempat tinggalnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan editor televisi swasta Yodi Prabowo. Berdasarkan penyelidikan sementara, ada dugaan penganiayaan sebelum Yodi dibunuh. Isak tangis keluarga, kerabat hingga rekan kerja pecah saat mengantarkan Yodi Prabowo ke peristirahatan terakhirnya. Yodi dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandratek Rempoa, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu siang. Keluarga mengenal Yodi sebagai sosok yang ramah, pendiam, dan rajin beribadah. Dia akhir-akhir ini sering ngaji tiap malam, tiap tengah malam. Sholat juga rajin. Hasil otopsi jenazah Yodi Prabowo menemukan adanya 2 luka tusuk, yaitu di dada sebelah kiri dan leher. Dugaan sementara, Yodi langsung tewas akibat jantungnya tertusuk pisau. Selain itu, petugas juga menemukan luka akibat penganiayaan. Setelah otopsi, kami menilai bahwa diduga ada penganiayaan sebelumnya. Ya, kami melihat di tengkuk sebelah kiri itu ada lebam, di mana lebam itu diduga benda tumpul. Itu yang kami belum mendapatkan barang bukti. Di sekitar TKP nanti kita akan melakukan pencarian kembali. Sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Yodi sempat hilang selama 3 hari. Orang tua Yodi sempat menanyakan korban ke rekan kerjanya karena ia tak kunjung pulang. Pemirsa, misteri penyebab kasus kematian editor Metro TV Yodi Prabowo masih menjadi teka-teki. Sebelumnya, seorang karyawan Metro TV yang hilang 3 hari ditemukan tewas di pinggir tol Jor, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta. Diduga korban tewas dibunuh karena ada pisau di sekitar jasadnya. Dikabarkan meninggalkan rumah sejak Selasa lalu. Yodi Prabowo justru ditemukan warga tewas membusuk di pinggir tol Jor, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, kondisi jasad tertelungkup dengan menggunakan pakaian seragam lengkap salah satu televisi swasta yang berkantor di Kedoya. Almarhum adalah salah satu editor di stasiun kami, dan kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga. Ini merupakan kedukaan yang kita alami bersama-sama keluarga dan stasiun. Misteri penyebab kasus kematian editor stasiun TV swasta Yodi Prabowo masih menjadi teka-teki. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan terhadap editor televisi swasta Yodi Prabowo. Kepolisian telah menerima hasil otopsi Yodi Prabowo. Dari hasil otopsi diketahui ada 2 luka tusuk pada tubuh korban, yaitu di bagian dada kiri dan leher, serta luka lebam pada bagian pundak akibat benda tumpul. Namun harta benda korban seperti sepeda motor, ponsel, dan uang tidak hilang.
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya telah menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus dugaan pembunuhan dengan korban editor salah satu TV swasta Yodi Prabowo. Dari hasil penyelidikan sementara, ada dugaan penganiayaan sebelum Yodi dibunuh. Sementara itu, usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah Yodi Prabowo dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandratek, Rempoa, Kota Tangerang Selatan.